Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Beberapa tahun yang lalu, ketika Ari masih berstatus lajang, ia menjalani kesehariannya di sebuah desa di wilayah Jawa Timur. Kini, usianya telah menginjak sekitar 25 tahun. Desa tempat tinggalnya terletak tidak jauh dari kaki Gunung Wilis, sebuah wilayah yang masih asri dan kental akan nuansa pedesaan. Kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya, merupakan sosok pengusaha yang cukup berhasil di daerah tersebut. Mereka memiliki usaha ternak lele yang tergolong besar, bukan jenis lele biasa, melainkan lele sangkuriang yang dikenal dengan pertumbuhannya yang cepat dan dagingnya yang lebih nikmat. Di belakang rumah mereka, terbentang beberapa kolam besar tempat budidaya lele tersebut. Usaha ini memberikan hasil yang cukup memadai, bahkan mampu membiayai pendidikan Ari serta kedua adiknya. Setiap pagi, Ari memiliki tugas tetap, yakni mengantarkan pesanan lele kepada para pelanggan. Ia menggunakan motor bebek tua kesayangannya yang telah dimodifikasi secara unik. Di sisi kanan dan kiri motor itu, terpasang jerigen-jerigen berwarna biru lonjong sebagai wadah angkutan lele. Pelanggan-pelanggannya pun beragam. Mulai dari para penjual di pasar Wage, warung-warung pecel lele di sepanjang jalan, hingga konsumen dari desa-desa terpencil. Meskipun letaknya sulit dijangkau, semua itu tetap dilakoni Ari demi menjemput rezeki. Ia selalu teringat pesan dari ayahnya, bahwa rezeki harus dijemput tanpa mengenal lelah ataupun rintangan. Berbekal pesan itu, Ari terbiasa menjelajah kampung demi kampung, hafal setiap jalur tikus, dan bahkan sering memotong jalan melewati perkebunan tebu atau hutan demi efisiensi waktu. Namun, secerdik-cerdiknya seseorang menaklukkan medan, suatu saat tetap akan menghadapi kejadian di luar dugaan. Begitu pula dengan Ari. Ia pernah tersesat di sebuah desa yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Padahal selama ini ia merasa sudah hafal seluruh rute pengantaran. Kejadian itu terjadi pada hari pasaran di desa tetangga yang biasanya ramai. Sekitar pukul 3 dini hari, udara masih menusuk dingin, kabut tipis turun perlahan dari arah gunung, dan aroma tanah basah berpadu dengan bau khas pakan lele memenuhi udara. Ari yang telah terbiasa dengan suasana seperti ini, mulai bersiap menjalankan tugasnya. Ia melihat sang ayah telah lebih dulu berada di kolam, sedang memilah-milah lele yang siap panen. Pagi itu, Ari mendapatkan tugas tambahan. Sang ayah memberitahu bahwa hari itu ada pesanan dari seorang pria yang berasal dari desa Sumber Petung. Nama desa itu terdengar asing di telinga Ari. Selama bertahun-tahun mengantarkan lele, baru kali ini ia mendengar nama itu. Bahkan ayahnya pun mengaku baru pertama kali mendengar dan mengetahui keberadaan desa tersebut. Orang yang datang sebelumnya meninggalkan sebuah petunjuk jalan, yang menurutnya cukup mudah diikuti. Sang ayah menyerahkan selembar kertas berisi coretan kasar yang dijadikan peta. Di dalam kertas itu, tertulis bahwa patokan pertama adalah pohon randu besar. Setelah itu, harus berbelok ke kiri, lalu terus berjalan hingga menemukan sebuah jembatan bambu. Tidak ada nama jalan, tidak ada penunjuk kilometer, semuanya mengandalkan insting khas perjalanan di pedesaan. Pesanan tersebut lumayan banyak, yakni 30 kg lele, dan sebagian pembayaran telah diberikan di awal. Ari hanya perlu mengantar dan menagih sisanya. Setelah seluruh lele dimasukkan ke dalam jerigen plastik biru, dan setelah menjalankan salat subuh serta menikmati secangkir kopi, Ari pun memulai perjalanannya sekitar pukul 4:30 pagi. Langit masih tampak gelap. Tujuan pertamanya adalah Pasar Wage. Proses pengantaran di pasar berjalan lancar dan cepat. Hanya butuh waktu setengah jam hingga semua lele sampai ke tangan pelanggan. Ia pun melanjutkan perjalanan ke warung-warung langganannya. Tidak ada kendala berarti di sana. Namun, saat perjalanan menuju desa Sumber Petung, perasaan ganjil mulai menyelinap. Ari mengikuti petunjuk yang diberikan, memasuki jalan kecil yang hanya muat untuk satu motor. Di kanan dan kiri terbentang kebun singkong dan jagung.
udara di sekitar semakin sejuk, namun juga semakin sunyi. Tidak tampak satupun rumah penduduk. Akhirnya, ia sampai pada pohon randu yang dimaksud. Pohon itu terlihat sangat tua dan besar, kemungkinan berumur ratusan tahun. Di bawahnya, terdapat sesajen kecil berisi kembang dan kemenyan yang nyaris habis. Pemandangan itu sempat membuat Ari merinding, tetapi ia menepis perasaan itu karena hal semacam ini bukanlah sesuatu yang asing di pedesaan. Ia pun berbelok ke kiri sesuai petunjuk selanjutnya. Jalanan berubah semakin buruk, dari yang semula makadam menjadi tanah liat. Untungnya saat itu cuaca kering, sehingga masih bisa dilalui motor, meskipun sempat beberapa kali Ari kehilangan kendali karena jalannya bergelombang. Setelah itu, ia memasuki hutan bambu. Meskipun matahari telah mulai naik, suasana tetap terasa gelap. Suara serangga tenggorok bersahutan dari segala arah, tetapi hawa di sekitar tetap memberi kesan mencekam. Perasaan was-was mulai menguasai dirinya. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati apakah jalan ini benar. Ia berhenti sejenak, mencoba mengecek ponsel untuk melihat sinyal. Namun, layar ponselnya hanya menampilkan ikon tanpa batang sinyal. Jaringan menghilang sepenuhnya. Dengan sedikit rasa gelisah, Ari kembali melanjutkan perjalanan. Harapannya hanya satu, bertemu jembatan bambu yang disebut dalam petunjuk. Sekitar setengah jam kemudian, ia melihat sebuah sungai kecil. Dan benar, di atas sungai itu terdapat jembatan bambu, namun kondisinya sangat memprihatinkan. Bambu-bambunya tampak rapuh dan sudah lapuk, hanya diikat dengan tali hijau yang seadanya. Rasa lega sempat mengalir karena akhirnya ia menemukan petunjuk yang dinanti. Ia turun dari motor dan memeriksa kekuatan jembatan itu. Tampaknya masih cukup kuat, meskipun tidak meyakinkan sepenuhnya. Ia merasa lebih aman jika menuntun motornya perlahan. Keringat dingin mulai bercucuran. Ia tahu bahwa satu langkah keliru saja bisa membuatnya terjatuh ke sungai, dan muatan lele seberat 30 kg yang ia bawa bisa saja hilang seluruhnya. Akhirnya Ari berhasil menyeberangi jembatan bambu itu. Ia segera menyalakan kembali motornya dan melanjutkan perjalanan. Namun, hal yang tak ia duga terjadi setelah melewati jembatan tersebut. Suasana di sekitar berubah secara drastis. Hutan bambu yang sebelumnya begitu rapat kini telah berganti menjadi pepohonan besar dengan daun-daun lebar yang menaungi jalan sempit yang ia lewati. Meskipun matahari seharusnya sudah cukup tinggi, cahaya yang masuk begitu minim hingga suasananya tetap remang, seolah senja menjelang, bukan pagi hari. Ari menyadari adanya perbedaan mencolok lainnya. Tak ada lagi suara tonggeret yang sedari tadi mengiringi perjalanannya. Tak terdengar pula kicau burung atau desiran angin yang biasa menemani pagi-pagi di pedesaan. Hanya suara mesin motor yang menemani langkahnya, memantul samar di antara pepohonan besar yang seolah mengawasi dari kejauhan. Perasaan tak nyaman mulai menyusup dalam hatinya. Ia mempertanyakan arah yang sedang ditempuh, mencoba meyakinkan diri bahwa ini memang jalan menuju desa Sumber Petung seperti yang tertera pada ancar-ancar. Namun kertas petunjuk yang diberikan bapaknya tak menyebutkan sama sekali tentang hutan tersebut. Dengan penuh keraguan, Ari tetap memacu motornya. Sekitar 15 menit berlalu, hingga dari balik tikungan sempit, ia melihat ada cahaya dari kejauhan. Namun cahaya itu bukan berasal dari matahari, melainkan menyerupai cahaya lampu rumah yang temaram. Sebuah gapura kecil dari anyaman bambu menyambutnya, dan di baliknya tampak deretan rumah panggung kayu yang berjajar rapi. Dari beberapa rumah itu terlihat asap tipis mengepul, menandakan aktivitas dapur yang telah dimulai sejak pagi. Suara lesung yang dipukul-pukul terdengar pelan, menciptakan kesan bahwa kehidupan sedang berjalan seperti biasa di desa tersebut. Ari pun merasa lega dan berprasangka bahwa ia telah sampai di desa Sumber Petung. Meskipun bentuk rumah-rumah di sana berbeda dengan rumah-rumah desa pada umumnya, kesan tradisionalnya tak membuatnya merasa ganjil. Justru ia merasa tertarik pada keunikan desa itu. Jalan di desa tersebut berupa tanah padat yang bersih,
dengan pagar-pagar bambu pendek menghiasi kanan dan kiri. Di halaman rumah yang tertata rapi, tumbuh bunga-bunga yang memiliki warna mencolok dan belum pernah Ari lihat sebelumnya. Warna-warna bunga itu begitu cerah hingga menarik perhatian setiap kali ia melintasi halaman rumah warga. Rumah-rumah panggung di sana terbuat dari kayu yang tampak tua, berwarna coklat kehitaman. Atapnya pun bukan dari genteng, melainkan dari sirap kayu. Yang paling mencolok adalah tidak adanya tiang listrik ataupun kabel yang berseliweran. Tampaknya penerangan di desa ini berasal dari lampu minyak atau obor, sebab Ari sempat melihat bekas minyak tanah di beberapa emperan rumah. Meski tanda-tanda aktivitas terdengar dari dalam rumah, suasana desa itu sangat sepi. Tak ada satupun warga yang terlihat di luar. Tidak terlihat anak-anak bermain atau para ibu yang berkumpul untuk mengobrol. Hanya beberapa ayam kampung yang tampak sibuk mencari makan di halaman rumah. Ari akhirnya berhenti di depan salah satu rumah yang tampak paling besar dan mencolok dibandingkan rumah lainnya. Ia memarkirkan motornya dan mencoba memanggil penghuni rumah. Beberapa kali ia melafalkan salam dan permisi dengan suara yang makin keras, berharap ada yang keluar. Beberapa saat kemudian, pintu rumah itu terbuka perlahan, dan muncullah seorang kakek tua. Kakek itu mengenakan baju lurik kusam dan sarung batik yang sudah usang. Rambutnya putih, sudah sangat tipis, dan tubuhnya membungkuk dibantu tongkat kayu. Meski wajahnya dipenuhi keriput, sorot matanya masih tajam. Ia memandangi Ari sejenak tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Setelah diam sesaat, kakek itu akhirnya berbicara, bertanya dengan suara berat dan serak mengenai keperluan Ari. Ari mencoba menjelaskan dengan sopan bahwa dirinya sedang mengantarkan pesanan lele ke desa Sumber Petung. Kakek itu kembali menatapnya dari atas hingga bawah, lalu perlahan mengangguk. Ia membenarkan bahwa tempat itu memang desa Sumber Petung, dan mempersilakan Ari untuk masuk. Ari sempat ragu, namun karena merasa telah menjadi tamu, ia mengikuti ajakan sang kakek untuk masuk ke dalam rumah. Suasana di dalam rumah itu terasa gelap. Cahaya hanya masuk dari jendela-jendela kecil yang ada. Seluruh perabotan terbuat dari kayu tua, kursi panjang, meja, serta lemari besar. Dinding-dinding rumah dipenuhi gantungan-gantungan aneh, seperti tanduk rusa, kain putih yang dibungkus, serta gumpalan rambut yang diikat. Ada juga benda-benda lain yang tak dikenali bentuknya. Bau kemenyan tercium sangat kuat dan menyengat hidung. Kakek itu kemudian meminta Ari untuk duduk di kursi panjang, lalu berkata bahwa ia akan memanggil seseorang. Setelah itu, kakek tersebut masuk ke dalam ruangan lain, meninggalkan Ari sendirian di ruang tamu. Keadaan dalam rumah itu begitu sunyi dan dingin, seperti ada sesuatu yang berat menggantung di udara. Ari merasa dadanya sesak, sulit bernapas. Pandangannya menyapu sekeliling ruangan. Di atas meja, terdapat beberapa buah yang bentuknya sangat aneh. Ada yang menyerupai salak namun berwarna ungu kehitaman, ada pula yang mirip manggis tapi berukuran sebesar kelapa. Ari tak terlalu memikirkannya, ia menganggap mungkin itu hanya hiasan atau replika buah semata. Tak lama kemudian, kakek itu kembali, namun kali ini ia tidak sendirian. Di belakangnya menyusul seorang perempuan parubaya, kira-kira berusia 50-an. Perempuan itu mengenakan kebaya kutu baru berwarna gelap dan jarik. Wajahnya tampak pucat, namun tenang. Sang kakek memperkenalkan Ari sebagai pengantar lele, dan perempuan itu menyambut dengan ucapan terima kasih. Ia mempersilakan Ari duduk dan menunggu sebentar. Ari pun mengutarakan bahwa ia membawa 30 kilo lele seperti yang dipesan. Namun perempuan itu menyuruhnya untuk duduk saja terlebih dahulu dan menerima minuman terlebih dulu. Saat itu pula Ari melihat di atas meja telah tersedia segelas minuman berwarna hijau lumut yang pekat. Ia terdiam sejenak, mencoba mengingat kapan minuman itu diletakkan di sana. Seingatnya, ia tidak melihat siapapun membawa minuman tersebut sebelumnya. Namun kini gelas itu sudah ada di hadapannya, seolah muncul begitu saja. Ari merasa sedikit terkejut.
Ia meyakinkan dirinya bahwa mungkin sebelumnya ia memang tidak menyadari keberadaan minuman itu. Namun karena warna minuman tersebut terlihat aneh, ia pun mulai ragu untuk meminumnya. Warna hijau yang keruh membuatnya tak yakin bisa meneguknya, bahkan jika ia memaksakan diri sekalipun. Ia merasakan sesuatu dalam dirinya menolak untuk makan atau minum apapun dari tempat itu. Ibu-ibu yang ada di ruangan itu tampak mencoba meyakinkannya agar tak ragu, seolah ingin menghapus keraguan Ari. Namun, dalam kondisi yang serba salah, Ari tak bisa menolak lebih jauh. Ia pun akhirnya mengambil gelas tersebut dan mencoba mencium aromanya. Bau yang tercium mengingatkannya pada daun pandan, tapi aromanya sangat pekat, disertai dengan bau langu yang membuat penciumannya tidak nyaman. Bau itu sukar digambarkan, namun jelas sangat asing dan ganjil baginya. Dengan penuh keraguan, ia pun meneguk sedikit minuman itu. Rasa manis sempat muncul di awal, tapi di ujung lidah muncul pula rasa pahit yang tidak biasa. Anehnya, begitu cairan itu melewati tenggorokan, tubuh Ari langsung merasakan kesegaran. Seolah-olah rasa capek yang sebelumnya membebaninya menghilang begitu saja. Ia pun mulai mendengarkan penjelasan si Mbah yang menyebutkan bahwa lele yang dibawa Ari akan dititipkan lebih dahulu dan nantinya akan diurus serta disampaikan kepada yang memesan. Ari pun semakin bingung, sebab menurutnya lebih baik jika ia langsung mengantarkannya ke rumah pemesan. Mbak itu tampak bersikeras agar Ari beristirahat dulu saja, karena sepertinya Ari sudah kelelahan. Bahkan urusan pembayaran pun akan diurus olehnya, dan ia menyarankan agar Ari percaya saja. Saat mendengar hal itu, perasaan bingung Ari makin menjadi. Namun ada sesuatu dalam tatapan datar sang Mbah dan ibu-ibu tadi yang membuatnya seolah kehilangan kehendak untuk menolak. Seketika rasa kantuk datang begitu hebat, tubuhnya menjadi sangat lemas, pikirannya kosong, dan tak ada satupun keinginan untuk segera kembali seperti yang seharusnya ia lakukan. Padahal, tugas Ari hanyalah mengantar lele dan kembali pulang. Namun dalam kondisi itu, ia seperti terhipnotis, hingga akhirnya secara tidak sadar menyampaikan niat untuk menitipkan lele tersebut, meskipun belum sempat memindahkannya dari sepeda motor. Rasa kantuk yang luar biasa membuatnya nyaris tak kuat menahan mata. Simbah pun seperti memahami kondisi itu dan menunjuk ke arah sebuah pendopo kecil di seberang rumahnya. Pendopo itu tampak kosong, hanya ada beberapa tikar pandan tergulung di sudut. Tanpa pikir panjang, Ari melangkah menuju pendopo, merasa tubuhnya sangat berat. Begitu merebahkan diri dan kepala menyentuh tikar, matanya langsung tertutup. Tidur lelap pun tak terhindarkan, seperti seseorang yang sudah 2 hari tak tidur. Ia pun kehilangan kesadaran sepenuhnya. Tak ada yang diingat Ari selama ia terlelap. Entah berapa lama ia tidur, yang jelas saat terbangun, langit di luar sudah gelap total. Tak terlihat cahaya bulan maupun bintang. Hanya ada beberapa obor menyala temaram di depan rumah-rumah warga, termasuk rumah Simbah tadi. Suasana desa saat itu berubah semakin sepi dan terasa mencekam. Perut Ari mulai keroncongan, baru disadari bahwa sejak pagi tadi ia belum makan apapun selain minum kopi dan segelas minuman aneh itu. Kepalanya pun terasa pusing, membuatnya duduk termenung di pendopo sambil mencoba mengumpulkan kesadaran. Ia melihat ke arah motornya yang masih terparkir di depan rumah Simbah, jerigen berisi lele pun masih di sana, tak berpindah sedikit pun. Hal ini membuat Ari teringat kembali pada perkataan Simbah sebelumnya, bahwa lele akan diurus. Namun kenyataannya, semuanya masih seperti semula. Rasa jengkel mulai muncul. Ia pun memutuskan turun dari pendopo, berniat menghampiri rumah Simbah. Namun ketika hendak menyeberang jalan di depan pendopo, Ari melihat pemandangan yang membuatnya membeku. Sejumlah orang mulai keluar dari rumah mereka masing-masing. Semuanya mengenakan pakaian kuno, mirip seperti yang dikenakan si Mbah dan ibu-ibu tadi. Warna pakaian mereka cenderung gelap, dan mereka berjalan perlahan-lahan tanpa bersuara sedikit pun. Orang-orang itu tampaknya menuju ke satu arah, sepertinya ke sebuah lapangan di ujung desa. Ari merasa cemas dan penasaran.
Ia pun sempat mencoba menyapa salah satu bapak-bapak yang berjalan cukup dekat dengannya. Ketika bapak itu menoleh, ekspresinya datar, matanya kosong, sangat mirip dengan si mbah dan ibu sebelumnya. Tanpa sepatah kata pun, pria itu kembali melanjutkan langkahnya dan menyatu dengan rombongan yang lain. Rasa merinding segera menyelimuti tubuh Ari. Ia merasa suasana desa ini semakin tak masuk akal. Ia pun mengurungkan niatnya untuk pergi ke rumah Simbah dan memilih kembali ke pendopo. Dalam pikirannya, lebih baik menunggu hingga pagi hari saja. Mungkin saja urusan lele baru bisa diselesaikan besok. Namun saat mencoba tidur kembali, rasa lapar membuatnya sulit terpejam. Pikiran tak tenang, tubuh terasa gelisah. Dalam keheningan malam yang sunyi itu, tiba-tiba terdengar alunan musik yang sangat asing. Bukan musik dangdut atau campur sari seperti yang biasa terdengar di desanya, melainkan suara gamelan lirih namun jelas. Nadanya pun terasa aneh dan monoton, berulang-ulang namun menciptakan suasana yang membuat bulu kuduk berdiri. Suara gamelan itu sepertinya datang dari arah lapangan tempat warga desa tadi berkumpul. Rasa takut yang menumpuk membuat Ari sama sekali tidak bisa tidur. Ia hanya bisa duduk di pendopo, memeluk lutut dan terus berjaga. Pikiran-pikiran buruk mulai menghantui. Sepanjang malam, suara gamelan itu terus mengalun, baru berhenti ketika suara ayam jago mulai terdengar menandakan fajar tiba. Begitu langit mulai terang, Ari memberanikan diri keluar dari pendopo dan melihat ke arah rumah Simbah. Rumah itu tampak sunyi, pintunya masih tertutup rapat. Sepeda motornya pun masih terparkir di tempat semula, jerigen berisi lele pun belum tersentuh. Semua tampak sama seperti sebelum ia tertidur, dan Ari pun makin dilanda rasa jengkel serta kebingungan, terutama karena janji bahwa lele itu akan diurus tampaknya belum juga ditepati. Ari akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah si mbah yang sebelumnya ia temui. Dengan langkah yang masih diliputi rasa penasaran dan sedikit ragu, ia mengetuk pintu rumah itu sambil mengucapkan salam, namun tidak ada sahutan sama sekali dari dalam. Ia pun mendorong pintu tersebut secara perlahan, dan ternyata pintunya memang tidak terkunci. Ketika pintu terbuka, tampaklah isi rumah itu yang sepi tanpa penghuni. Semua perabotan masih berada di tempatnya, tetapi tidak ada seorang pun di dalam. Minuman hijau yang kemarin sempat ia cicipi pun sudah tidak ada lagi di atas meja. Perasaan bingung mulai menyelimuti benaknya. Ia hanya bisa memikirkan sisa uang pembayaran lele yang belum diterima, dan kebingungan harus menjelaskan apa kepada ayahnya nanti. Dengan harapan menemukan petunjuk, ia berinisiatif untuk mencoba bertanya ke rumah sebelah. Setelah diketuk beberapa lama, akhirnya pintu rumah itu terbuka dan keluarlah seorang nenek yang tampak jauh lebih tua dibandingkan si mbah yang sebelumnya ditemui Ari. Wajahnya pun tak kalah datar dan kosong. Ari mencoba bertanya dengan sopan tentang keberadaan penghuni rumah di sebelah, namun nenek tersebut hanya menatapnya lama tanpa sepatah kata pun, kemudian menggeleng dan menutup kembali pintu rumah. Rasa jengkel mulai tumbuh dalam diri Ari. Ia tidak lagi memikirkan soal lele, karena semuanya kini terasa semakin tidak masuk akal. Ia pun segera menuju ke motornya dan mencoba menyalakannya, namun sayangnya, motor itu justru mogok. Ari mencoba berpikir logis dan menyimpulkan bahwa mungkin udara dingin semalam yang membuat mesin menjadi sulit dinyalakan. Ia pun memeriksa bensin, busi, dan aki. Namun semuanya tampak baik-baik saja. Meskipun tidak menemukan masalah yang jelas, motor tetap tidak mau menyala. Akhirnya, dengan penuh rasa frustasi, ia memutuskan untuk mendorong motornya keluar dari desa itu. Ketika ia mulai berjalan sambil mendorong motor, ia mendapati bahwa para warga desa kembali keluar dari rumah mereka. Mereka berdiri berjajar di depan rumah masing-masing, dari anak-anak hingga orang tua, semuanya memandangi Ari dengan tatapan kosong tanpa senyum maupun sapaan. Raut wajah mereka sangat datar dan tak menunjukkan ekspresi apapun. Situasi itu membuat Ari merasa seperti tengah menjadi pusat perhatian dari barisan patung hidup. Dengan perasaan yang tak karuan, Ari terus berjalan, bahkan sempat mencoba bertanya arah jalan keluar kepada salah satu warga, tetapi tidak ada jawaban.
Tatapan kosong itu terus menempel padanya, dan dari situlah muncul kesadaran bahwa kemungkinan besar mereka bukanlah manusia biasa. Apalagi motor yang dituntunnya terasa semakin berat karena masih memuat lele seberat 30 kg. Tak tahan dengan rasa takut yang semakin menjadi-jadi, Ari memutuskan untuk meninggalkan motornya dan berlari sekencang-kencangnya, berharap bisa menemukan jalan yang kemarin ia lalui saat masuk ke desa tersebut. Ia percaya, jika bisa kembali melewati jembatan bambu seperti kemarin, maka ia akan selamat. Tapi rasa aneh mulai menyelubunginya ketika ia merasa telah berlari cukup jauh tanpa pernah mencapai ujung jalan. Yang tampak di sekelilingnya hanyalah pepohonan besar di kanan dan kiri jalan. Pohon-pohon itu pun tampak semakin besar dan menyeramkan. Namun, setelah berlari cukup lama dengan nafas yang tersengal, akhirnya jembatan bambu itu tampak juga di hadapan. Perasaan lega sempat menyelimutinya, tetapi semuanya berubah saat ia melihat bahwa jembatan itu telah ambruk ke sungai, padahal kemarin masih dalam keadaan utuh. Di titik itu, tubuh Ari seakan kehilangan tenaga. Ia terduduk di tepi sungai, merasa putus asa dan tak tahu harus bagaimana. Rasa lapar dan lelah yang telah menumpuk membuat air matanya tumpah. Ia menatap ke seberang sungai, yakin bahwa keselamatannya ada di sisi seberang. Namun tiba-tiba terdengar suara tawa cekikikan dari arah belakang. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa selain bayangan pepohonan besar yang tampak gelap dan menyeramkan. Ketakutan yang semakin mencekam membuatnya mengambil keputusan untuk kembali ke desa dan menuju ke pendopo tadi. Keanehan terus berlanjut. Warga desa yang sebelumnya mengawasinya kini sudah tidak tampak. Motornya masih terparkir di tempat yang sama. Ia pun duduk di pendopo dengan perasaan bingung, tidak tahu harus melakukan apa. Di tengah rasa lapar yang makin menjadi dan rasa takut yang belum mereda, ia kembali mencoba menyalakan motor, namun tetap tak berhasil. Ia lalu mencoba menjelajah desa, mencari kemungkinan jalan keluar lainnya, namun hasilnya nihil. Desa itu seolah membentuk labirin yang memaksanya kembali ke tempat semula. Air matanya kembali mengalir. Pengalaman itu benar-benar di luar nalar, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar tidak berdaya. Suara gamelan kembali terdengar lirih dari arah tanah lapang, membuat bulu kuduknya kembali berdiri. Malam kedua di desa itu pun menjadi malam yang panjang tanpa tidur baginya. Rasa lapar yang sudah menyiksa membuatnya mencoba mencari buah-buahan yang kemarin sempat ia lihat di rumah Simbah. Tetapi rumah itu tetap kosong dan buahnya pun telah menghilang. Keinginannya untuk meminta tolong kepada penduduk desa terhalang oleh rasa takut, karena wajah-wajah mereka terlalu menyeramkan untuk didekati. Dengan sisa harapan, ia menuju motornya dan menemukan botol air minum yang biasa ia bawa. Untungnya, masih ada sedikit sisa air yang bisa ia teguk untuk meredakan rasa hausnya. Ia kembali ke pendopo, duduk termenung, sementara suara gamelan semakin keras terdengar. Sesekali terdengar pula suara sinden, mengalun dalam bahasa yang tidak ia mengerti dan dengan irama yang membuat suasana semakin tidak wajar. Di tengah keputusasaan itu, ia teringat pesan dari sang ayah. Jika suatu hari berada di tempat asing dan merasa ada yang tidak beres, maka segeralah membaca ayat kursi dan surat-surat pendek lainnya, tanpa henti, karena itu adalah benteng perlindungan. Ari pun mensucikan diri dengan bertayamum dan memutuskan untuk salat. Walaupun ia jarang salat, kali ini rasa takut dan keputusasaan mendorongnya untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Setelah selesai melaksanakan salat, Ari duduk bersila dalam keheningan malam yang masih menyisakan hawa mencekam. Ia mulai melafalkan ayat kursi secara perlahan namun terus-menerus, lalu diikuti dengan bacaan surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Naas. Semua doa itu ia ulang-ulang dengan suara lirih, namun dengan hati yang mantap dan keyakinan yang kuat. Secara perlahan, sesuatu yang aneh mulai terasa. Suara gamelan dan lantunan sinden yang sebelumnya terdengar samar dari kejauhan kini mulai memudar, seakan menjauh bersamaan dengan ketenangan yang mulai merasuk dalam batinnya. Ketakutan yang semula mencengkeram pun perlahan mereda. Ari terus membaca doa tanpa henti hingga tubuhnya yang kelelahan membuatnya tertidur tanpa disadari.
Ketika ia terbangun, suara ayam jantan bersahut-sahutan memecah kesunyian. Langit masih gelap, namun suara-suara mencekam yang semalam memenuhi udara sudah benar-benar lenyap. Tubuhnya terasa remuk karena kelelahan, tapi pikirannya kini jauh lebih jernih. Tanpa membuang waktu, Ari segera mengecek motornya. Sekali mencoba menyalakan, mesin motor langsung menyala, dan perasaan bahagia yang sulit dijelaskan menyergap dirinya. Dalam hatinya, ia yakin dirinya akan bisa keluar dari desa aneh itu. Ia pun langsung melaju, meskipun masih ada satu hal yang membingungkan. Bagaimana ia bisa menyeberang jika jembatan bambu yang semalam dilihatnya sudah ambruk? Dengan harapan tipis, Ari mencoba menyusuri tepi sungai untuk mencari kemungkinan adanya jembatan lain. Namun ketika ia sampai di bibir sungai, pemandangan yang terpampang di hadapannya membuatnya nyaris tak percaya. Jembatan bambu itu masih utuh berdiri, seakan tak pernah rusak. Ia sempat ragu, takut jika penglihatannya hanya tipuan atau jebakan dari makhluk gaib penghuni desa itu. Ia pun memeriksa lebih dekat, dan saat ia menginjak jembatan itu, ternyata jembatan tersebut benar-benar nyata dan bisa dilewati. Dengan penuh kewaspadaan dan hati yang was-was, Ari menuntun motornya menyeberang. Ketegangan di dadanya terasa semakin berat dibanding sebelumnya, karena ketakutan kalau sewaktu-waktu jembatan itu bisa menghilang atau runtuh begitu saja. Namun, semuanya berjalan lancar. Ia berhasil menyeberang dengan selamat. Begitu kakinya menginjak seberang sungai, tepat di area hutan bambu, Ari langsung menancap gas tanpa menoleh ke belakang. Ia hanya fokus pada jalan di depannya, berharap bisa segera keluar dari wilayah itu. Setelah beberapa saat, pepohonan bambu mulai menipis, dan Ari kembali melihat pohon randu alas besar yang ia jadikan penanda saat awal masuk ke wilayah itu. Ia pun segera membelokkan motornya, mengikuti jalan yang dikenalnya. Suara tonggeret dan kicau burung mulai terdengar kembali, memberi kesan bahwa dirinya telah benar-benar kembali ke dunia nyata. Ari terus melaju tanpa henti hingga akhirnya sampai di jalan desa yang ramai. Ketika ia melihat pasar yang biasa ia singgahi, ia memutuskan untuk berhenti sejenak di pinggir jalan. Napasnya masih terengah, jantungnya berdegup kencang, dan ia segera melihat jam di ponselnya. Ia bermaksud menghubungi orang tuanya. Namun kejutan kembali datang. Saat ia melihat layar ponselnya, Ari mendapati bahwa hari itu sudah memasuki hari Jumat. Artinya, ia telah menghabiskan 2 hari 2 malam di desa tersebut. Kebingungan langsung melanda pikirannya, dan ia pun segera menelpon ayahnya. Ketika sambungan terhubung, suara cemas ayahnya langsung terdengar, begitu pula dengan suara ibunya yang terdengar menangis di latar. Ayah dan ibunya ternyata sangat khawatir karena Ari tak bisa dihubungi selama 2 hari. Ari yang juga bingung dengan apa yang telah terjadi menyampaikan bahwa ia baik-baik saja dan akan segera pulang. Sesampainya di rumah, sang ibu langsung memeluknya sambil menangis, disusul pelukan dari adik-adiknya yang tampak sangat merindukan dirinya. Ternyata, kabar bahwa Ari belum pulang selama 2 hari telah menyebar di seluruh kampung. Para tetangga pun berdatangan, lega sekaligus penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ari kemudian menceritakan bahwa dirinya sempat tersesat di hutan ketika hendak mengantar pesanan lele. Namun, ia tidak berani menyebutkan soal keberadaannya di desa Sumber Petung karena takut dianggap berhalusinasi atau bahkan gila. Ia memutuskan untuk menyimpan kisah aneh itu sendiri, sebagai bagian dari pengalaman hidup yang sulit dipercaya. Yang membuatnya semakin heran, lele yang ia bawa di dalam jerigen masih dalam kondisi segar. Tidak ada satupun yang mati, padahal selama 2 hari 2 malam lele-lele itu tidak diberi makan atau diganti airnya. Rasa penasarannya terus berlanjut. Ari lalu bertanya kepada ayahnya apakah uang DP dari orang desa itu masih ada. Sang ayah pun menunjukkan bahwa uang tersebut masih utuh dan tidak berubah menjadi benda lain, sebagaimana cerita-cerita mistis yang sering ia dengar. Beberapa hari setelah kejadian itu, rasa penasaran sang ayah semakin besar. Ia mencari informasi ke orang-orang pintar dan para sesepuh desa lain mengenai desa Sumber Petung. Namun,
Tak seorang pun yang mengenal atau pernah mendengar nama desa itu. Bahkan, secari kertas yang berisi alamat yang dulu diterima Ari entah kemana hilangnya, seakan ditelan udara. Sekitar 3 minggu kemudian, Ari memberanikan diri untuk kembali menyusuri jalur yang dulu ia lewati. Ia tak sendiri, kali ini ia pergi bersama sang ayah, dengan niat hanya untuk memastikan dari kejauhan apakah desa itu benar-benar ada. Namun, begitu melewati pohon randu alas besar, Ari tidak lagi bisa menemukan jalan kecil yang dulu pernah ia lalui. Setelah menyusuri dan memutar beberapa kali, tetap tidak ada jalan setapak atau jembatan bambu yang dahulu begitu jelas dalam ingatannya. Seolah-olah jalan itu telah hilang, atau lebih menakutkan lagi, mungkin memang tidak pernah ada. Sejak saat itu, Ari menjadi lebih berhati-hati setiap kali mendapat pesanan ke daerah yang belum dikenalnya, terutama jika harus mengantarkan ke pelosok desa yang sepi. Ia sangat bersyukur karena masih bisa kembali ke rumah, bertemu keluarganya, dan mengakhiri pengalaman yang terasa seperti mimpi buruk berkepanjangan. 3 hari yang ia lalui di dunia mereka seakan menjadi pengingat bahwa ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia.